Halo semuanya, selamat mendengarkan podcast Buzzer atau Bukan. Nah, seperti di video-video sebelumnya, kita akan mengkritisi atau kita akan mengomentari video-video yang sudah saya siapkan yang berkaitan dengan politik. Dan kalian bisa komen apakah video tersebut diposting atau dibuat oleh Buzzer atau Bukan. Oke, kita langsung ke video pertama yang diposting oleh Evano OVTC. Kita lihat. Aduh, luar biasa. Presiden pertama kita, guys. Jadi kalau kita lihat pelajaran sejarah ya, dari kita SD sampai SMA, bahkan di perkuliahan, nama Insinyur Soekarno itu selalu diglorifikasi sebagai presiden yang sangat luar biasa, yang sangat berjuang untuk rakyat, yang sangat hebat dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa kita pungkiri, pemerintahan Soekarno pada saat itu tidaklah sempurna, teman-teman. Banyak sekali kesenjangan-kesenjangan yang terjadi, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Apalagi ya kita tahulah, negara Indonesia baru pertama kali berdiri, dan sebagai orang yang pertama kali mendirikan sebuah negara, sebagai seorang perintis, tentu banyak sekali cobaan-cobaan yang didapatkan pada saat itu. Jadi sangat wajar ketika Soekarno yang pada saat itu sebagai presiden pertama Republik Indonesia mendapatkan begitu banyak masalah. Ya, kita tahu lah Indonesia sumber dayanya banyak diambil oleh penjajah, kemudian tiba-tiba diberikan semua kepada kita, dikelola langsung oleh kita, ya kita pasti kaget dong. Nah, karena itulah pada saat pemerintahan Soekarno ini banyak sekali konflik-konflik politik yang terjadi. Dan kalau kalian baca sejarah di masa pemerintahan Soekarno itu paling tidak ya ada 3 kubu politik yang besar. Ada kubu yang Islami, di situ ada Masyumi dan partai-partai Islam lainnya. Kemudian ada partai komunis, kemudian ada yang nasionalis. Nah, itu PNI, Partai Nasional Indonesia, yang didirikan oleh Soekarno. Nah, jadi pada saat itu ada 3 kekuatan besar nih, teman-teman. Ada komunis, nasionalis, dan islamis. Nah, ketiga golongan ini semuanya pengen mendirikan negaranya berdasarkan pandangannya, pandangan politiknya. Orang-orang yang ada di partai komunis ya ingin mendirikan negara berbentuk komunis, ya dong. Masa enggak? Kemudian yang Islami pun seperti itu, dia mau mendirikan agama yang berdasarkan dasar syariat Islam. Kemudian yang nasionalis juga dia mau melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum-hukum nasional gitu. Nah, terjadilah konflik-konflik politik. Nah, Soekarno harus menengahi semua kekuatan politik itu gitu. Makanya sangat susah menjadi presiden pertama di sebuah negara. Jadi sangat-sangat wajar ketika ada kesenjangan sosial yang begitu tinggi antara yang kaya dan yang miskin. Tapi yang harus kita pelajari dari pemerintahan Soekarno ini, teman-teman, bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna. Dan kita sebagai rakyat tugasnya adalah mengkritik. Bayangkan, teman-teman, pada waktu itu tidak ada yang mengkritik Soekarno. Muhammad Hatta tidak mengkritik Soekarno. Kemudian orang-orang yang ada di kalangan bawah tidak mengkritik Soekarno. Ya mungkin kita tidak akan berdiri sekarang, tidak akan merasakan indahnya Indonesia sekarang ketika tidak ada seorang pengkritik ini. Jadi saya kadang sedih ketika ada seseorang yang sangat gemar mengkritik pemerintah, mencari kesalahan-kesalahan pemerintah, membongkar kesalahan-kesalahan pemerintah, membongkar pola pikir pemerintah, tapi malah dituduh buzzer. Dan ya jika kita masih menerapkan sistem ini, kita akan sulit maju, men. Karena kita butuh dikritisi sebenarnya, agar kita tahu di mana letak kesalahan kita. Begitupun pemerintah. Ketika pemerintah tidak dikritik, ya pemerintah akan berjalan begitu saja. Dan kita tahu kekuasaan itu cenderung korup. Dan ketika kekuasaan yang absolut diberikan, pasti akan korup. Nah, makanya kekuatan sipil, kekuatan rakyat untuk mengkritisi pemerintah itu sangat-sangat wajib
ada di negara demokrasi. Nah, jadi ketika di negara demokrasi tidak ada lagi orang-orang yang berani mengkritik, tidak ada lagi orang-orang yang berani menyuarakan pendapatnya yang berbeda dengan pemerintah, negaranya perlu dipertanyakan sih. Apakah negara itu masih negara demokratis atau sebaliknya? Dan di Indonesia sudah mulai kelihatan ciri-ciri itu, teman-teman. Kemarin kita tahu sendiri lagu dari Sukatani, bayar, diboykot, disuruh minta maaf. Guys, bayangin, dibungkam loh. Padahal kita negara demokratis katanya. Kita katanya berdasarkan asas-asas demokrasi katanya. Tapi karya-karya anak bangsa kita bahkan dilarang beredar. Bukan cuma lagu loh. Kemarin lukisan bahkan ya, yang rencana dipajang bahkan disuruh berhenti pamerannya. Karena apa? Karena isi dari lukisan itu mengkritik pemerintahan pada saat itu gitu. Jadi betul sekali yang dipaparkan atau diperlihatkan di video ini. Jadi Profesor Presiden kita Insinyur Soekarno, ya, dia pemimpin yang hebat, dia sangat menginspirasi, tapi kita harus tahu bahwa dia juga manusia biasa yang memiliki kesalahan. Nah, jadi kita sebagai rakyat Indonesia, tugas kita adalah mengkritik teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya waktu pemilu kemarin kalian memilih Prabowo sebagai presiden kalian dan sekarang dia terpilih, justru kalianlah yang paling bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintahan karena kalian yang pilih. Iya dong. Bukannya kalian, saya yang pilih jadi saya lepas tangan, nggak gitu. Nah, dan itu kan yang terjadi, banyak di kolom komentar yang bilang, lu mengkritik karena yang lo dukung nggak menang gitu kan misalnya. Seharusnya kebalik gitu, justru karena kita yang nggak dukung ya kita harusnya berleha-leha, dan lu yang dukung yang harusnya lebih mengkritik karena lu yang pilih, ya kan. Gitu logikanya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kritik itu sangat perlu. Jadi gimana menurut kalian postingan yang diposting oleh Evan Ovi TC ini buzzer atau bukan? Silahkan di komen. Oke, kita lanjut ke video kedua. Ini ada musiknya guys ya. Jadi nanti saya mute musiknya karena jangan sampai melanggar hak cipta ya. Kita nonton saja tanpa musik. Aduh, kok mirip ya dengan negara kita ya saat ini ya. Aduh, apakah pendiri negara kita suka nonton SpongeBob, makanya negara kita mirip dengan kartun SpongeBob. Dan ya, inilah yang menggambarkan negara kita saat ini. Saya tidak bilang di Konoha, saya bilang di Indonesia. Paling tidak kasus-kasus yang seperti ini pernah terjadi. Dan kita tahu sendiri, Pak Setia Novanto waktu disidak oleh Mbak Najwa Shihab, kita tahu Pak Setnov ini bermain peran gitu. Dia mengganti kamarnya yang mewah itu, kemudian dia pindah ke kamar yang lebih kumuh, yang lebih sederhana, yang lebih menggambarkan sebuah penjara. Nah, dan ya kita tahu lah, lu punya duit, lu punya kuasa kalau di sini ya. Mau gimana lagi guys? Kita tinggal di Indonesia. Makanya kita sebagai rakyat perlu terus-terus melakukan kritikan supaya pemerintah itu merasa diawasi. Oh, ya nih masyarakat kita lagi mengawasi nih. Jadi kerjanya harus bagus, kerjanya harus benar gitu. Jangan mengiyakan apa yang dilakukan pemerintah. No. Kalau menurut pandangan saya, pemerintah tuh nggak boleh banyak dipuji. Justru lebih baiknya kita sebagai rakyat itu nggak boleh banyak memuji pemerintah. Kita harusnya lebih banyak mengkritisi, mencari kesalahan-kesalahan pemerintah. Tapi bukan menyalah-nyalahkan ya. Beda mencari kesalahan dan
menyalah-nyalahkan. Kalau mencari kesalahan ya kita lihat, kemudian kita kaji mendalam, kemudian kita temukan, oh letak kesalahannya di sini, dan di sini. Nah, kalau menyalah-nyalahkan ya dia benar karena kita benci doang, ya kita salah-salahin. Nah, itu enggak. Oke. Nah, jadi semakin cerdas kita sebagai rakyat ya, kejadian-kejadian yang terjadi di SpongeBob SquarePants ini, di Bikini Bottom ini, yang nggak akan terjadi karena rakyatnya nggak suka dengan itu. Dan ingat, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang menggambarkan rakyatnya. Jadi ketika rakyatnya bodoh, ya pemimpin yang terpilih juga bodoh. Ketika rakyatnya suka korupsi, berarti pemimpinnya juga suka korupsi. Dan sebaliknya, kalau ada pemimpin yang suka korupsi, besar kemungkinan rakyatnya juga suka korupsi. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video ini yang diposting oleh Hehehe Hijrah? Apakah diposting oleh buzzer atau bukan? Silahkan kalian komen. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya, teman-teman. Sekarang, sepertinya kita tahu kenapa pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita banyak yang korupsi. Karena kita juga korupsi sebagai rakyat, iya dong. Apakah bukan korupsi namanya ketika ada truk yang terguling, kemudian truknya berisi banyak muatan, malah diambil? Bukan hak lu, boy. Bukan hak. Aduh. Saya takutnya teman-teman ya, kita tuh sebagai rakyat, kita sebagai bangsa ya, saya takutnya kita tuh nggak korupsi cuman karena nggak kebagian aja. Takutnya gitu ya, karena kalau kita lihat pola yang terjadi di pemerintahan kita, para aktivis ini yang sering mengkritik pemerintah, ketika dia masuk ke dalam pemerintahan, justru dia yang ikut alur gitu. Nggak melakukan gebrakan, nggak melakukan revolusi gitu, tidak melakukan perubahan di dalam pemerintahan, malah dia ikut alur. Artinya apa teman-teman? Artinya jangan sampai bukan pejabat kita yang korup, tapi bangsa kita yang korup. Karena nggak mungkin dong para pejabat-pejabat kita duduk di jabatannya sekarang tidak dipilih oleh kita, iya dong. Jadi ketika ada pemimpin yang korup, besar kemungkinan kita rakyatnya juga korup, ya kan? Dan itu terbukti dengan kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, dan termasuk yang ada di video ini. Ada banyak banget kan, ada truk bermuatan minyak terguling, minyaknya malah diambil. Ada truk yang bermuatan telur, truknya kecelakaan, telurnya diambil. Dan itu sering sekali terjadi. Jadi jangan sampai kita berkuar-kuar, kita hukum mati koruptor, kita miskinkan koruptor, ternyata koruptornya kita sendiri. Saya takutnya gitu ya teman-teman, karena kebiasaan-kebiasaan rakyat Indonesia semuanya mengarah ke perilaku korupsi. Kalau kita melihat sejarah ya, paling banter dan paling sering kita lihat di internet adalah para bupati-bupati di zaman kolonial Belanda itu banyak yang mengkorupsi upah para pekerjanya. Dan yang paling terkenal adalah para pekerja Jalan Anyer Panarukan. Dan kita tahu bersama pada saat itu ternyata Belanda ngasih upah ke para pekerja ini cuman karena dikorupsi oleh bupati-bupati pada saat itu yang notabene adalah orang Indonesia, sehingga para pekerjanya nggak dapat duit. Jadi sebenarnya bukan kerja paksa namanya, kerja yang dikorupsi oleh pejabatnya sehingga rakyatnya terpaksa kerja, itu harusnya bukan kerja paksa, karena Belandanya ngasih duit sebenarnya, cuman dikorupsi oleh pemerintah Indonesia, dikorupsi oleh bupati pada saat itu yang notabene adalah orang Indonesia, sehingga para pekerjanya nggak dapat duit. Dan bukan cuma itu men, banyak sekali catatan-catatan sejarah yang menggambarkan bahwa kita sebenarnya korup sebagai bangsa.
Dan kalau kita runutkan dari awal negara ini mulai terbentuk, memang kebiasaan-kebiasaan feodal kita udah terbentuk dari dulu. Gitu. Bayangkan, kita kan Indonesia sebelum merdeka bentuknya kerajaan ya. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan, banyak kerajaan kan di Indonesia. Rakyatnya sejahtera pada saat itu karena dipimpin oleh raja. Jadi pada saat itu rakyatnya menanam padi, menanam jagung, tumbuh, kemudian dia hidup sejahtera. Tiba-tiba ada Belanda datang, kemudian Belanda bilang, serahkan tanah kalian, kalian sekarang dijajah. Mereka bingung dong, loh kok kenapa kita dijajah gitu kan. Kemudian bertahun-tahun mereka dijajah, bertahun-tahun mereka diambil, kita diambil sumber daya alamnya. Kemudian kita melihat kebiasaan Belanda pada saat itu, dan kita tahu kebiasaan korupsi Belanda pada situ luar biasa. Kita lihat sendiri VOC, ya kan? VOC adalah perusahaan terbesar pada saat itu di dunia, bahkan dia hancur karena koruptor. Dia hancur karena korupsi. Dikorupsi oleh siapa? Oleh orang Belanda, termasuk orang Indonesia pada saat itu. Jadi sayangnya kita belajar hal-hal buruk terhadap Belanda. Harusnya kita belajar hal baik kepada Belanda. Tapi kok malah koruptornya yang kita ambil ya? Aduh. Gimana menurut kalian? Apakah postingan yang diposting oleh pemuda dakwah ini buzzer atau bukan? Silakan kalian komen. Kita ke video selanjutnya. Males nunggu pemerintah, warga ini donasi buat benerin jalan sendiri. Bukan tanpa alasan, para warga di Kabupaten Pringsewu memilih memperbaiki sendiri jalan berlubang yang ada di Pringsewu, Lampung tersebut. Ini terjadi karena tingginya angka kecelakaan di kawasan tersebut akibat kondisi jalanan yang rusak. Uniknya, para rakyat ini bergotong royong dan meluncurkan spanduk kalau sedang ada perbaikan jalan oleh rakyat. Para warga yang bergotong royong untuk perbaiki jalan ini merupakan aliansi pemuda Pringsewu Bersatu. Aksi ini sudah dimulai sejak 4 Maret dengan menambal beberapa jalan yang dianggap berbahaya dan sering menjadi penyebab kecelakaan. Hei, Anda pemerintah Lampung, kenapa Anda biarin rakyat benerin jalannya? Lu ngapain, bro? Aduh. Sedih banget ya tinggal di Indonesia ya. Kita kerja capek-capek gitu, bayar pajak gitu kan. Setiap aspek di kehidupan kita dipajakin. Kita mau nongkrong beli kopi dipajakin, kita mau parkir di mall dipajakin, kita mau nonton film juga dipajakin, semuanya dipajakin. Ketika uang pajak kita terkumpul nih gede banget, ribuan triliun, nggak digunakan untuk kita. Malah digunakan untuk berfoya-foya, malah digunakan untuk memperkaya diri. Bahkan hal yang sederhana teman-teman, jalan guys. Aduh. Bahkan rakyatnya loh turun langsung. Aduh. Kita tuh rakyat Indonesia bukan cuman sabar, tapi terlalu baik gitu. Kita kan pernah dengar kata-kata kan, Indonesia saking baiknya sama penjajah aja disapa. Dan sekarang terbukti, kita saking baiknya kepada koruptor pun kita masih mau ngasih duit gitu. Aduh, bayangin men, rakyatnya ngumpulin duit, udah dipajakin, ngumpulin duit lagi untuk benerin jalannya. Hei, pemerintah Lampung, lihat video ini, lihat. Mohon pemerintah Lampung bisa diperbaiki jalannya ya. Saya yakin pasti ada anggarannya, pasti ada, nggak mungkin enggak. Ya, jadi mohon nih kalau mau korupsi, lihat-lihat juga dong. Aduh, masa jalan aja nggak bisa diperbaiki. Gimana menurut kalian? Apakah postingan yang diposting oleh Bigal P. Haid, kalau saya lihat sini sih dia centang biru ya. Apakah dia buzzer atau bukan? Silahkan komen. Oke, kita ke video selanjutnya.
Kalian tahu nggak kenapa industri film kita nggak maju-maju, industri animasi kita nggak maju-maju, dan semua industri kreatif kita nggak maju-maju? Kenapa kira-kira? Jawabannya karena kita nggak didukung oleh pemerintah. Itu. Jadi setiap generasi-generasi muda ini yang memiliki kemampuan yang luar biasa dari segi industri kreatif, itu biasanya mereka keluar negeri. Karena di luar negeri, mereka bisa dihargai. Dan kita lihat kan, banyak banget animator-animator kita yang luar biasa hebat, itu justru ke Amerika, ke Inggris, dan membangun karir yang luar biasa hebat di sana. Kenapa? Karena di Indonesia nggak dihargai, men. Nggak dihargai. Bayangin, men. Pemerintah kita lebih milih buat animasi pakai AI. Kayak nggak ada animator yang hebat aja di Indonesia, bro. Banyak, bro. Animator-animator keren di Indonesia banyak. Dan kenapa saya bilang pemerintah nggak mendukung industri kreatif kita? Karena tidak ada program yang membantu para pelaku-pelaku industri kreatif ini untuk membangun karirnya. Nggak ada. Nggak ada, men. Nggak ada. Tidak seperti yang dilakukan oleh Korea dengan drama Koreanya. Nggak seperti yang dilakukan oleh Malaysia dengan animasi Upin Ipinnya. Nggak seperti yang dilakukan oleh Cina. Cina sekarang, men, luar biasa. Dia sudah mengakar di mana-mana. Kemarin gamenya Wukong, Black Myth Wukong, luar biasa sekali. Hebat, keren, dan laku di mana-mana. Kemudian animasinya, waduh, animasinya sudah hampir, bahkan sudah setara Hollywood kalau saya lihat ya, sudah setara Disney dan lain-lain. Kenapa? Karena pemerintah di sana mendukung. Pertanyaannya, di Indonesia kenapa nggak gitu? Padahal kalau kita mau banding-bandingkan ya antara sumber daya manusia kita dengan sumber daya manusia yang ada di Cina, yang ada di Amerika, kita bisa bersaing, men. Kita ada di urutan keempat. Kita ada di urutan keempat dengan penduduk jumlah yang paling banyak. Kita ada di nomor 4. Dan masa iya dari banyaknya manusia yang ada di Indonesia nggak ada yang kreatif, nggak ada yang berbakat? Pasti ada lah. Dan kira-kira kenapa tuh nggak bisa muncul di permukaan? Kenapa? Ya karena mereka nggak punya orang dalam. Rata-rata orang-orang yang kreatif, rata-rata orang yang memiliki kemampuan itu nggak punya orang dalam, sehingga dia nggak bisa berkembang karirnya di Indonesia, sehingga dia hanya bisa memilih kabur ke luar negeri. Makanya kemarin rame banget nih hashtag kabur aja dulu. Dan lebih sakit hatinya ketika kita rakyat Indonesia yang memiliki kemampuan, yang memiliki yang memiliki profesionalitas di bidang tertentu, memilih untuk keluar negeri untuk berkarir, pejabatnya malah menghardik dan mencaci maki kita. Kita lihat kemarin kan, Bahlil ngatain kita, mempertanyakan nasionalisme kita, Pak Luhut yang ngatain kita gelap, bahkan Pak Presiden kita yang bilang endas muka kita. Aduh, saya nggak tahu sih rakyat Indonesia sesabar apa ya. Kita tuh orang yang sabarnya sudah unlimited gitu. Nggak didukung oleh pemerintah, kita tetap bayar pajak, karyanya nggak diapresiasi. Kita masih kreatif gitu. Bahkan ketika pendidikan kita dikurangi anggarannya, ya banyak di antara kita masih nggak sadar gitu. Bayangin, men. Aduh, gimana menurut kalian? Apakah postingan yang diposting oleh loker Calsel.pro ini dia buzzer atau bukan? Oke, jadi itulah teman-teman video-video kita kali ini. Sangat-sangat relate ya dengan kondisi negara kita, mulai dari SpongeBob tadi sampai ke Insinyur Soekarno. Kemudian kita bahas juga tentang AI yang lebih dihargai daripada karya anak bangsa. Ya, walaupun seperti tidak ada harapan untuk Indonesia, tapi saya yakin dan percaya kita semua nih sebagai rakyat
masih bisa memperbaiki ini dengan cara menjadi lebih baik, dengan cara terus melakukan kritikan kepada pemerintah. Dan jangan takut sama buzzer. Buzzer itu rata-rata ya argumennya nggak punya dasar, nggak logis gitu, jadi nggak usah didengerin. Kritik aja terus, kritik sehingga pemerintah juga bisa berbenah gitu, merasa diawasi gitu. Dan kita punya kekuatan untuk melakukan itu. Oke, cukup sekian podcast buzzer atau bukan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke? Bye.